sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa menghadapi berbagai dinamika kependudukan yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk Indonesia masih terus berlangsung, meskipun dengan laju yang cenderung melambat dibandingkan dekade sebelumnya. Struktur penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh usia produktif yang sering disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Dalam konteks ketenagakerjaan, Indonesia masih menghadapi permasalahan seperti pengangguran terbuka, setengah menganggur, serta tingginya proporsi pekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk usia kerja terserap secara optimal dalam sektor formal. Jika kita mengerucut ke tingkat daerah, kondisi kependudukan tentu memiliki karakteristik tersendiri. Nah, di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, khususnya pada wilayah penelitian kelompok kami ini, yaitu pada Kecamatan Pahandut, Kelurahan Panarung, dan lebih spesifiknya pada Jalan Meranti. Dinamika penduduk pasti dipengaruhi oleh faktor ekonomi lokal, tingkat pendidikan, serta mobilitas penduduk. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih nyata, kami melakukan survei dan wawancara langsung kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan, yaitu survei kependudukan dan ketenagakerjaan, wawancara migran tenaga kerja, observasi sektor informal, serta studi terkait program kependudukan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, sebagian besar responden berada pada usia produktif dengan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pekerja formal hingga informal. Hal ini mencerminkan struktur tenaga kerja yang beragam di tingkat rumah tangga. Kemudian, pada sektor informal, kami menemukan bahwa aktivitas ekonomi seperti pedagang kaki lima dan usaha kecil menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat. Nah, sektor ini menjadi fleksibilitas tinggi, namun seringkali tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Melalui analisis piramida penduduk yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa struktur kependudukan saat ini didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif. Ada saat ini, Bu? 4, anak 2. Jika tren ini berlanjut, maka dalam beberapa tahun ke depan, daerah ini berpotensi mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja. Nah, terkait program keluarga berencana, sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pengendalian jumlah anak. Walaupun memang terkendala seperti edukasi dan sebagainya, namun akses terhadap layanan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah Panarung, Jalan Meranti ini, sudah cukup sangat bisa diakses dengan mudah. Potensi apa sih yang ada di lokasi penelitian kelompok 2 ini? Nah, wilayah ini tuh menunjukkan karakteristik pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan itu masih dikatakan banyak tantangan. Kami menemukan bahwa akses jalan yang dilalui masyarakat itu masih terlihat mengalami kerusakan. Dengan banyaknya lubang serta genangan air, di balik keterbatasan tersebutlah, kawasan ini masih memiliki potensi sosial yang sangat kuat. Nah, interaksi antar warga itu terlihat sangat tinggi, saling berkunjung, berinteraksi, dan juga berkumpul dalam aktivitas sehari-harinya. Salah satu potensi yang menonjol adalah keberadaan usaha kecil seperti warung rumah tangga. Teman-teman pasti tahu warung rumah tangga seperti ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami, di tempat ini warga tidak hanya membeli kebutuhan sehari-hari mereka, tetapi juga berkumpul, berbincang, serta mempererat hubungan antar tetangga. Nah, potensi ini dapat menjadi modal penting nih dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat di masa mendatang. Sekian dari apa yang semampu saya sampaikan. Untuk itu, terima kasih. Senang dapat sembako. Oke deh. Terima kasih, Pak Guru.